Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Seperti yang sudah kita ketahui, 70% permukaan bumi merupakan air laut. Luas total perairan Indonesia sekitar 6,4 juta kilometer persegi dan luas dari NKRI darat dan perairan sekitar 8,3 juta kilometer persegi. Laut merupakan sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam artian yang lebih luas, laut adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Namun, istilah laut juga seringkali memiliki cakupan yang lebih sempit, seperti Laut Utara atau Laut Jawa. Berdasarkan definisi ini, tidak ada perbedaan khusus antara laut dan samudra, selain ukuran laut yang lebih kecil dan biasanya dibatasi oleh wilayah daratan luas. Ciri khas utama air di laut adalah sifatnya yang asin, walaupun tingkat keasinannya atau salinitasnya dapat beragam. Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan, transportasi, dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi peperangan. Di sisi lain, laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana seperti tsunami dan siklon tropis. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi laut. Pada tahun 2015, hasil penelitian data dikatakan bahwa negara Indonesia menempati posisi kedua sebagai penyumbang sampah plastik ke lautan dunia. Angka tersebut bukan tidak mungkin akan meningkat setiap tahunnya, bahkan dapat berkali-kali lipat meningkat pada setiap tahunnya. Seperti yang dilansir dari ScienceMag, peningkatan jumlah sampah plastik dari 1950 hingga 2015 mengalami peningkatan sebanyak 190 kali dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,8 ton per tahun. Sampah yang tidak terkelola dan pola masyarakat membuang sampah di sungai ataupun kawasan pesisir menjadi faktor pendukung adanya sampah di lautan. Persoalan sampah sudah menjelma menjadi siklus yang tak ada ujungnya, bahkan sudah menjadi momok bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Hal tersebut yang membuat terkumpulnya sampah di lautan. Dari sampah-sampah tersebut, terdapat beberapa jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan, yaitu pertama, botol plastik, kedua, botol tutup, ketiga, bungkus makanan, keempat, kantong plastik, kelima, minuman plastik, keenam, sedotan, ketujuh, jenis plastik lainnya, dan yang kedelapan, styrofoam. Sampah plastik juga merupakan faktor utama penyebab kerusakan ekosistem di laut. Sampah-sampah plastik tersebut akan terurai menjadi mikroplastik, yaitu plastik kecil yang berukuran kurang dari 5 mm dan berpotensi mencemari lautan. Bahaya mikroplastik juga dapat merusak tatanan mata rantai makanan dalam ekosistem laut. Hal ini
karena mikroplastik akan menggantikan peran fitoplankton dan zooplankton yang selanjutnya mengurangi populasi ikan-ikan kecil, bahkan predator puncaknya. Lebih lanjutnya lagi, mikroplastik yang mencemari ekosistem laut kemudian masuk ke dalam tubuh biota laut dengan menjangkiti organ pencernaannya. Ikan yang telah tercemar apabila dikonsumsi oleh manusia bisa menimbulkan berbagai penyakit. Mikroplastik yang masuk ke tubuh manusia dapat terendap di saluran pernapasan dan organ lain seperti hati dan ginjal. Mikroplastik juga berpotensi menjadi racun bagi sistem imun, sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem reproduksi, serta memicu pertumbuhan sel kanker, reaksi alergi, kerusakan sel, gangguan metabolisme, dan gangguan hormon. Gambar di atas merupakan sampah di lautan sekitaran Tanjung Batu, Kabupaten Berau. Sampah-sampah tersebut merupakan beberapa hasil dari dan juga beberapa hasil dari sampah kiriman dari luar daerah tersebut. Selain itu juga, sumber pencemaran laut lainnya antara lain tumpahan minyak atau oil spill. Pencemaran laut akibat dari tumpahan minyak ini biasanya berasal dari sisa damparan amunisi perang, buangan dari proses di kapal, buangan industri ke laut, proses pengemburan minyak di laut, buangan sampah dari transportasi darat melalui sungai, emisi transportasi laut, dan buangan pestisida dari pertanian. Namun, sumber utama dari pencemaran laut ini adalah berasal dari tumpahan minyak baik dari proses di kapal, pengoboran lepas pantai, maupun akibat kecelakaan kapal. Polusi dari tumpahan minyak di laut merupakan sumber pencemaran laut yang selalu menjadi fokus perhatian dari masyarakat luas. Karena akibatnya akan sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan merusak makhluk hidup di sekitar pantai tersebut. Secara fisik, pencemaran minyak akan terlihat jelas pada lingkungan laut. Seperti kotornya permukaan air laut tertutup oleh lapisan minyak atau karena gumpalan di permukaan air laut. Secara kimia, minyak bumi mengandung senyawa aromatik hidrokarbon yang bersifat toksik dan dapat mematikan organisme laut. Secara biologi, adanya pencemaran minyak dapat mengganggu kehidupan organisme termasuk ikan. Oleh karena itu, perlu suatu usaha yang intensif untuk meminimalkan pencemaran minyak di laut. Pengaruh spesifik dampak dari pencemaran minyak terhadap lingkungan perairan laut dan pantai tergantung pada jumlah minyak yang mencemari, lokasi kejadian, dan waktu kejadian. Dan bisa kita lihat dari video tersebut bagaimana bentuk dari pencemaran minyak itu sendiri. Pada video di atas juga melihatkan bagaimana cara untuk menanggulangi, yaitu pencemaran air dengan menggunakan oli dispersan. Oli dispersan yaitu campuran pengemulis dan pelarut yang membantu memecah minyak menjadi tetesan kecil setelah tumpahan minyak. Sehingga oli yang sudah tersebar akan menjadi tetesan kecil dan dapat terurai dengan mudah oleh mikroba di dalam air.